Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di minggu kedua ini kita akan bahas mengenai tata nama alkena. Jika di minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai definisi alkena dan struktur alkena. Nah, untuk materi lanjutannya ini kita akan bahas mengenai tata nama alkena. Nah, tata nama alkena ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita mempelajari senyawa alkena. Nah, sama seperti manusia, karena berbagai jenis, karena banyak jenisnya, makanya perlu dikasih nama untuk membedakan jenis yang satu dengan jenis yang lain. Nah, untuk senyawa alkena juga sama, dia perlu dikasih nama karena memang jenisnya sangat banyak. Jadi untuk memudahkan kita mengidentifikasi senyawa yang satu dengan senyawa yang lain. Nah, jadi untuk nama senyawa ini ada yang namanya nama IUPAC atau nama resmi, ada juga namanya nama dagang atau nama trivial. Nah, kalau misalnya kita menyebutkan senyawa kimia untuk orang awam yang mungkin tidak belajar kimia, itu biasanya kita menggunakan nama trivial atau nama dagang. Tapi kalau misalnya kita sudah mempelajari kimia, itu biasanya ada nama resminya atau istilahnya nama IUPAC. Nah, IUPAC sendiri ini adalah kepanjangan dari International Union Pure Applied Chemistry. Jadi salah satu organisasi kimia, organisasi ilmu kimia lah ya, supaya menyamakan nama senyawa jika kita belajar dimanapun. Nah, jadi untuk aturan tata nama IUPAC ini ada beberapa ya. Ada di sini saya singkat aja menjadi 4 yang paling umum ya. Jadi untuk menentukan nama ini kita lihat dulu ada 4 aturan. Yang pertama itu adalah menentukan rantai terpanjang. Nah, jadi karena ini senyawa organik, dia kan punya strukturnya seperti ikatan C dengan C yang lain, itu seperti rantai. Jadi makanya yang pertama kita lakukan adalah menentukan rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang ini harus ada ikatan rangkap duanya. Nah, karena ciri khas dari alkena ini adalah ikatan rangkap dua. Oke, terus setelah kita menentukan rantai terpanjang, langkah keduanya itu adalah menentukan cabang yang terikat pada rantai utama. Jadi kalau kita sudah menentukan rantai, dia punya cabang atau tidak. Nah, ada beberapa senyawa yang tidak mempunyai cabang, ada beberapa senyawa juga yang mempunyai cabang. Nah, jika dia punya cabang, maka kita lihat cabangnya apa. Jika tidak mempunyai cabang, kita langsung lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, tapi kalau dia punya cabang, di sini cabangnya ada beberapa macam ya. Ada yang namanya cabangnya metil, ada yang namanya etil, propil, butil, dan sebagainya. Nah, untuk metil dia strukturnya ini adalah CH3. Kalau untuk etil dia CH2, CH3 atau ada yang menuliskan dengan C2H5. Terus untuk propil CH2, CH2, CH3 atau ada yang menuliskan C3H7. Nah, untuk butil CH2, 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 CH3 atau ada yang menuliskan C4H9. Nah, terus jika kita sudah menentukan cabang, kita sudah tahu ini cabang apa namanya. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah menuliskan nomor pada rantai utama. Nomor pada rantai utama ini dimulai dari yang paling ujung, boleh dari ujung kiri, boleh dari ujung kanan. Sesuai. Nah, nomor ini harus mengandung ikatan tangkap pada nomor yang terkecil. Jadi, kalau misalnya dari kiri dengan catatan ikatan tangkapnya harus ada di nomor terkecil. Kalau dari kanan, yang penting ikatan tangkap duanya harus ada di nomor yang paling kecil ya. Jadi untuk penomoran ini kita lihat dulu ikatan rangkap duanya. Jadi memang harus ditempatkan di nomor yang paling kecil. Disitulah kita mulai dari penomorannya. Oke, terus langkah yang terakhir itu adalah menentukan nama senyawanya. Menuliskan nama senyawanya. Nah, nama senyawa ini setelah kita menentukan nomor, cabang, rantai terpanjang, nah baru kita bisa menentukan namanya. Nama ini juga ada aturannya. Nama itu dimulai dari nomor cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama dari senyawa alkena rantai terpanjangnya. Kita sudah bahas di struktur alkena, di mana jika alkena itu mengandung C-nya 2, itu namanya etena. Nah, jadi memang alkena adalah jadi akhiran dari nama senyawanya itu adalah pasti ena karena memang dia senyawa alkena ya. Nah, kalau misalnya C-nya ada 2 namanya etena, kalau C-nya ada 3 namanya propena, C-nya ada 4 namanya butena, C-nya ada 5 itu namanya pentena, C-nya ada 6 heksena, C-nya ada 7 adalah heptena.
C-nya ada 8 oktena, C-nya ada 9 nonena, C-nya ada 10, itu namanya dekena. Jadi memang nama itu harus kalian hafalkan ya. Jadi maksudnya nama dari rantai utamanya yang mengandung C-nya sebanyak itu. Nah, di sini saya juga menuliskan catatan, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi dengan awalan di kalau misal cabangnya ada 2, tri kalau cabang yang samanya ada 3, tetra kalau cabang yang samanya ada 4. Gitu. Nah, kemudian catatan lagi, jika terdapat 2 cabang yang berbeda, tulis nama cabang dengan urutan abjad dahulu. Misalnya di suatu senyawa alkena, kita lihat di cabang atau yang di selain rantai utamanya ini ada jenisnya metil sama etil. Nah, jadi untuk penulisannya kan metil itu depannya M, etil itu depannya huruf E. Jadi sesuai abjad itu E sama M duluan mana? Pasti kan duluan E. Jadi kita tulis dulu yang etil. Nah, misal si etil di nomor berapa? Nomor 2. Berarti 2 etil. Nah, lanjut ke yang metil. Metilnya nomor berapa? Metilnya nomor 4 misalnya. Nah, atau misalnya kita menemukan di suatu rantai utamanya ada cabang metil dengan propil. Nah, M kan metil M, propil P. Berarti M sama P duluan siapa? Duluan M. Berarti kita terus dulu yang metil dulu, lanjut ke yang propil. Jadi seperti itu untuk penulisan cabang ya, kalau misalnya cabangnya ada 2.